Oke teman-teman, selamat datang di channel sederhana ini. Di sini saya mau memberikan tutorial sederhana juga untuk teman-teman yang pemula yang baru saja mencoba Godot Engine ya. Godot Engine ini adalah game engine open source yang mana gratis sampai sedalam-dalamnya, atau enggak ada, intinya enggak ada hal yang perlu dibayar untuk memakai Godot ini karena gratis. Oke, next, mungkin ketika kalian sudah buka aplikasi dan masuk di project, tampilannya akan seperti ini. Nah, nggak usah bingung ya teman-teman. Di sini itu tampilan 3 dimensi. Di sini ada beberapa opsi untuk tampilannya, yaitu di atas ini ada 2 dimensi, 3 dimensi, script, asset library. Asset library ini beberapa project-project yang sudah dibuat oleh komunitas Godot ya. Jadi ketika kalian mau nyoba-nyoba bisa langsung buka di sini untuk belajar uh, lebih dalam mengenai sistem Godot ini, Godot Engine. Oke, di sini script yaitu untuk nulis kodenya nanti di sini. Di sini 3 dimensi ini untuk ketika kalian mau bikin program dengan visual 3 dimensi atau aplikasi atau game 3 dimensi. Di sini 2 dimensi yaitu untuk ya game 2 dimensi atau enggak aplikasi-aplikasi gitu, software gitu dengan UI 2 dimensi. Oke, pengenalan tampilan editor selanjutnya yaitu di panel kiri, yaitu ada mungkin atas dulu ini ya, scene, project, debug, editor, help. Nah, scene ini ya untuk fungsi-fungsi atau misal bikin scene baru, buka scene, nge-save scene. Project di sini untuk setting-setting project atau enggak export juga di sini. Debug, ini untuk mengecek atau menganalisa, ya mengetes lah gampangannya. Editor, nah ini bisa layout, bisa disetting editornya. Help, ini untuk kalian nyari-nyari bantuan. Oke, selanjutnya di bawahnya yaitu scene dan import. Oke, di sini aja langsung kita di scene. Gak usah terlalu dalam ya, yang penting gambarannya kalian cukup paham gitu. Intinya itu di sini ada beberapa opsi node atau enggak ya, opsi kalian mau bikin uh, sebuah atau enggak istilahnya komponen ya, komponen program kalian ini nanti pakai apa aja gitu. Jadi misal ini 2 dimensi, 3 dimensi, user interface atau UI untuk dipencet-pencet gitu loh, UI itu misal kayak tombol dan lain-lain gitu. Outer node ini ya kurang lebih selain dari 3 di atas itu, tapi gak usah terlalu uh, ini ya, detail-detail, dan gak usah terlalu dalam nanti bingung. Kita langsung ke 2 dimensi aja. Nah, jadi sebelum kalian mulai ya, sorry ini tak hapus lagi. Sebelum kalian mulai untuk bikin program, yaitu kalian harus milih dulu di sini untuk root node atau enggak dasar node-nya itu. Jadi di sini kita pakai dua di dua di dua di scene ya, scene 2 dimensi, dan dengan tampilan yang 2 dimensi juga. Kalau kalian pilih 3 dimensi nggak akan muncul ya di sini. Jadi harus di 2 dimensi. Nah, ini bakal ada kayak muncul uh, anchor point ya ini. Oke, di sini yaitu node-nya di sini. Nah, ini. Jadi di sini node, ketika kalian mau nambahkan gambar atau apa, misal ini tak drag sini, ini bakal otomatis dia masuk. Nah, bakal masuk di sini. Apa ini, kok dia masuk ini? Maksudnya apa? Maksudnya itu ini tuh kayak wadah gitu ya. Jadi node itu kayak wadah
kalian bisa masukin komponen-komponen uh, komponen tambahan, misal seperti sepeda motor gitu ya. Sepeda motor kan ada kerangkanya gitu. Nah, kalian bisa masukin mesin, bisa masukin roda gitu, bisa masukin handling, terus kalian pasang-pasang, kalian sambung-sambungin, nah jadilah sepeda motor yang berfungsi gitu, fungsional gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu gambarannya. Tapi bedanya itu nggak fisik ya. Kita nanti nyambunginnya nggak fisik, tapi pakai program, pakai kode-kode gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jadi tak hapus lagi. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke pengkodingan, ya, ini ada ya di bawah ini ada namanya library ya di sini. Ini tuh nyimpen-nyimpen gitu, nyimpen-nyimpen project kalian. Nyimpen-nyimpen file-file yang berhubungan dengan project kalian ini. Jadi ini kan yang ketika kalian simpen tadi pas awal bikin project kan ada pilihan mau disimpan di mana. Nah, itu kurang lebih kayak gini. Nah, kalau ini kita klik kanan, res ini ya, resource ya, kepanjangannya, open in file manager. Nah, ada di sini gitu. Jadi ini nanti beberapa kayak scene atau enggak script-script yang maksudnya bakal ke sini di folder ini. Atau enggak kalau di sini itu library-nya ya di sini. Oke. Singkatnya seperti itu. Nah, di sini ketika kita mau nambah misal kayak tadi icon, kita mau nambah uh, ini bakal otomatis masuk. Bakal masuk jadi child atau enggak jadi bagian dari node 2 dimensi, node rootnya ini. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ya, kita hapus lagi. Ini tuh ada beberapa tipe-tipe yang nggak bisa kalian campur aduk gitu. Kayak misal 2 dimensi ke 3 dimensi ini harusnya dia beberapa nggak bisa dicampur gitu. Jadi ketika kalian mau nambah-nambah itu mungkin kalian bisa perhatikan atau kalian pertimbangkan untuk memakai yang termasuk bawaannya. Jadi misal kayak gini, misal kalian klik ya, terus kalian mau nambah sesuatu, misal kalian mau nambah jangan inilah, jangan not 2 dimensi, kita pakai yang user interface ya biar lebih mudah pemahaman ya. Misal ya, terus kalian mau nambah teks gitu, itu tadi kan not 2 dimensi. Not 2 dimensi ini untuk beberapa komponen-komponen yang untuk fisik atau enggak game gitu. Tapi di sini kita nggak langsung ke game ya, kita nggak saya jelasin langsung ke game, nanti bakal mumet ya. Jadi saya jelasin mengenai konsepnya, cara pakainya gitu, gampangannya gitu gimana gitu. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, yaitu kalau mau nambah-nambah itu kalau bisa kalian pertimbangkan dengan fungsional dari root masing-masing. Maksudnya apa? Maksudnya itu ya kayak tadi, kan ada 3 macam kan. Ketika kita bikin tadi pas sebelum ada, itu kan ada 3, ada 4 ya, ada 4 gitu. Nah, ada 4 ini. Nah, di sini kalau bisa kalian ketika bikin misal user interface atau enggak untuk UI gitu, ini kalian harus paketnya ya yang berhubungan gitu. Harusnya kalau selain enggak berhubungan mungkin kemungkinan ya itu enggak bisa. Maksudnya agak ya kalau udah paham pastinya ya lebih inilah gampang gitu nyambungin. Tapi kalau nggak paham jangan langsung ini. Jadi kalian pahamin dulu bagian-bagian yang ada bisa dihubungkan gitu dari parentnya atau dari dari root node-nya. Jadi di sini tuh root-nya itu kontrol atau enggak UI tadi itu ya. Tapi di sini namanya kontrol. Nah, di sini kita mau nambah teks gitu, misal. Yaitu namanya label di sini. Jadi kalian create gitu. Ini nggak bisa di track ya. Jadi di create.
kalian pilih, terus kalian klik create. Nah, dia bakal masuk ke sini. Nah, di sini ada namanya inspektor di kanan. Ini inspektor itu kayak opsi-opsi yang bisa kalian lakukan kepada suatu objek komponen ya, komponennya itu yang kalian tambahkan gitu misal. Jadi kayak misal motor tadi ya, kayak kalian menambahkan rem. Nah, rem itu bisa kalian setting. Nah, kalau di sini itu komponennya itu di sini. Jadi ini bisa kita setting misal hello. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita klik ini, nah ini maksudnya ke kontrol ya. Kalau kita klik ini, nah maksudnya ke label. Jadi ini parentnya gitu. Terus kita mau misal ini mau kita pindah ya, tinggal di drag aja ya. Terus mau dibesarkan, ini nggak bisa dari sini dibesarkan. Misal kita mau besarkan teksnya ya, berarti kita cari aja settingannya itu di theme ini ya, theme overrides. Nah, font size kalian aktifkan. Nah, ini kalian besarkan. Misal 100. Nah, kayak gitu. Jadi kalian setting sesuai properti masing-masing. Nah, semakin banyak ya, semakin kompleks gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ini setiap setiap komponen itu memiliki settingan masing-masing gitu, yang bisa kalian setting sesuai keinginan, kebutuhan gitu. Terus di sini misal kita mau kita rubah warnanya ketika kita klik gitu misal, berarti kita harus butuh sebuah komponen yang bisa buat ngekliknya. Kita tambah, kita cari button gitu. Button, nah kayak gini. Button ini ya bahasa Indonesianya itu yaitu tombol. Kalau kalian kurang paham, mending kalian belajar dulu, kalian translate. Kalau masih belum paham bahasa Inggris itu soalnya cukup krusial atau cukup penting ya, biar lebih lancar gitu kalian ketika mau bikin sesuatu di sini di software luar seperti ini. Nah, di sini button. Nah, di sini ada beberapa opsi lagi ya. Di sini ada button, check button, color picker button. Nah, di sini base button. Nah, di sini tuh, nah ini namanya parent ya, teman-teman. Misal note ini paling dasarnya gitu. Note ini dia tuh punya apa ya? Punya komponen. Misal temenmu itu punya sepeda motor, punya mobil. Nah, tinggal kalian itu mau ngambil yang mana gitu. Kalian pinjam yang mana, kayak gitu. Tinggal kalau kalian butuh, ya tinggal bilang aja ke temenmu gitu. Jadi kayak gitu namanya. Kalau di sini tuh namanya parent atau orang tua ya artinya, dan child atau anak gitu. Orang tua dan anak gitu. Nah, di sini child-nya itu parent-nya itu dari Node, dia punya child dari namanya itu canvas item. Kita buka lagi, ini ada control ya. Ini anaknya dari canvas item. Terus base button ini anaknya dari control. Nah, dan seterusnya, dan sampai paling bawah ini nggak ada anaknya lagi ini paling bawah. Nah, terus misal kalian mau touchscreen button kayak gini ya, padahal ini kan bukan dari anaknya canvas item ya, anaknya sih, ini masih anaknya. Nah, kayak kontrol sini, terus kalian mau masukin ini touchscreen button ke kontrol, itu nggak bisa, soalnya dia kan beda beda orang tua gitu. Nah, kayak gitulah, dia itu beda orang tua, jadi kalian nggak bisa seenaknya gitu masuk keluarin punya kepunyaan orang lain gitu. Jadi kayak gitu.
Misal kayak kamu naruh mobil punya temenmu ke orang lain gitu, padahal kamu pinjam gitu kan, nggak bisa, soalnya dia itu punya masing-masing gitu, nggak bisa. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Setelah itu kita lanjut lagi, balik lagi ke kita mau butuh button ya. Di sini kita ambil yang ini, yang button biasa. Nah, ini muncul di sini pojokan. Nah, kok kecil banget ya, karena kita belum nyeting. Di sini tuh bisa kita kasih nama tombolnya tuh, misal ganti warna. Nah, kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gitu, ganti warna tuh. Terus ini kan button ya, kita tes eh, oh ya, jangan lupa kita save dulu scene ya. Cancel dulu, cancel, kita save. Ini kan belum di save ya teman-teman, di save dulu. Nah, ini untuk apa, filenya itu, file kita jadiin file scene tcnn tscn ini namanya trisin gitu ya. Singkat apa kepanjangannya. Oke, kita namain main. Main ini artinya dalam bahasa Inggris itu, kalau dalam bahasa Indonesia itu utama gitu. Berarti kita save jadi tempat utamanya, kita render nanti, kita tes nanti di sini, di main ini. Jadi kalau bisa nanti ini, atau nanti bakal ya banyak gitu kalau kalian bikin project yang cukup kompleks gitu ya. Jadi untuk tampilan apa itu beda-beda scene. Oke. Ini kita play di sini untuk ngecek ya, ngetes. Ini ketika kalian coba awal ya, di sini ada pilihan scene mana yang sebagai apa utamanya, apa di render yang utama itu yang mana gitu, di tes itu yang mana. Nah, ini select, pilih, select current ini ya, ada yang di sini yang kita buka ini, kita select current aja. Nah, bakal terbuka seperti ini. Nah, ganti warna ini. Nah, kita klik nggak bisa ya, nggak bisa apa-apa, kita kan maunya ini berubah warna gitu. Nah, disitulah teman-teman fungsinya kode, jadi menghubungkan satu sama lain, atau enggak script ya, gampangannya kode atau script. Nah, di sini ini saya mau ini ganti warna. Jadi gimana caranya ganti warna? Itu cukup mudah ya teman-teman. Kalian jangan lupa kalian bikin script baru di sini. Attach a new or existing script to the selected node. Jadi di sini ketika kalian klik terus kalian bakal nambah di sini. Nah, berhubung kita mau biar kena semua apa anak-anaknya ini, biar kena gitu kan. Kan di sini kan kita mau saling satu sama lain bisa terkoneksi, berarti kita tambahkan scriptnya di bapaknya gitu, atau enggak orang tuanya gitu. Kita tambah. Setelah itu, nah di sini pet ini tempatnya di mana, kalian save di mana. Nah, built-in script nggak usah dihidupkan, template ya default dia saja. Inherit ini ya intinya kalian langsung create aja lah, nggak usah bingung. Untuk awal-awal tuh jangan langsung bingung gitu, langsung create aja ya. Intinya itu ini bahasanya kita pakai gd script ya, godot script, terus kita create. Nah, di sini bakal nambah di sini, nyimpen di sini, yaitu main gd. Main gd ini ya scriptnya itu, file scriptnya itu. Oke, di sini muncul seperti ini tampilan. Nah, kayak tadi tampilan apa main previewnya itu ada di script ya. Kalau kita klik dua dimensi balik lagi ke tadi. Kalau kita klik script ini balik ke
yang untuk ngedit kodenya. Nah, berhubung kita mau mengoneksikan salah satu ini buttonnya ini biar dia terkoneksi. Nah, terus gimana caranya? Kita buka scriptnya tadi, oke. Nah, kayak gini. Function ready ini yaitu fungsi utama, tempatnya program utamanya ini. Nanti bakal diprosesnya itu yang di utama-utama sini. Oke, nggak perlu tak jelasin lebih detail. Intinya itu ini fungsi utama. Fungsi itu apa? Fungsi ini apa ini? Buat apa? Ini tuh ya untuk fungsi. Kalian memberikan sebuah fungsi kepada suatu program gitu, objek gitu. Misal uang fungsinya apa? Ya buat bayar gitu kan. Rem fungsinya apa? Buat ngerem. Nah, ngerem maksudnya apa ya? Ngerem roda gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini di sini ada dua opsi. Yang kita pakai yaitu function process. Nah, ini ada keterangannya ya, teman-teman. Di sini ada dijelaskan sedikit ya. Called when the node enters the scene tree for the first time. Called every frame. Delta is the elapsed time since the previous frame. Called when the node enters. Nah, di sini maksudnya ketika baru masuk, ketika baru open, kita buka gitu kan, kita buka programnya, dia bakal menjalankan sebuah program yang di dalamnya sini. Di sini. Pas ini apa? Pas ini ya untuk ini biar nggak error gitu. Kalau kosong gitu. Jadi bisa dilewati gitu. Misal kalau ini tak hapus, nah dia bakal error. Jadi nggak bisa kosongan gitu. Kenapa kok gitu? Ya biar aman. Nah, nah di sini yang kita pakai apa? Yap, yang kita pakai yaitu ini proses. Oh, enggak sih, kayaknya enggak kita pakai sini. Eh, ya mungkin bisa kita pakai nanti, gampang. Tapi di sini kita pakai cara yang paling mudah, ya. Cara paling mudah menghubungkan suatu objek di sini itu gimana? Yaitu gampang, yaitu ada namanya fitur yang paling mudah untuk digunakan, yaitu namanya sinyal, ya. Apa itu sinyal? Oke, kita lihat di inspektor tadi. Oke, kita lihat panel kanan di sini. Di sini kalian klik dulu di sini di kiri ini di tree-nya ini di apa? Cabang objeknya ini. Kalian klik dulu button. Nah, di inspektor di kanan lagi. Nah, namanya ini node. Nah, di sini sinyal. Nah, apa itu sinyal? Nah, ini ya teman-teman, salah satu fitur yang cukup mudah yang biasa dipakai gitu di Godot, yaitu di sini sinyal. Nah, ini apa sih ini kok merah-merah ini? Merah-merah ini maksudnya dia nggak digunakan gitu. Oke, terus gimana cara pakainya? Intinya kalian harus bikin script tadi kayak tadi di sini tadi. Kan ini kan sudah kita bikin. Nah, setelah itu kalian klik objeknya yang mau dikasih. Soalnya kalian harus pilih dulu objeknya ini, dia itu bakal berubah karena memiliki fungsi masing-masing ya, kayak yang inspektor tadi. Jadi kayak gitu. Nah, ya kan beda kan. Kalau kita klik sini, di sini inspektornya bakal beda karena dia memiliki fungsi yang beda. Termasuk juga node ini. Nah, node ini memiliki sinyal yang berbeda juga. Nah, kayak gini. Nah, kita mau memfungsikan ketika tombol ini dipencet ya. Yaitu di sini. Nah, teman-teman. Nah, ini button down. Button down. Nah, ini ada penjelasan juga. Kalau kalian kurang paham bahasa Inggris ya bakal agak susah dikit gitu. Button down emitted when the button start being held down. Ketika tombol itu ditahan terus gitu ya. Button up. Ketika tombol dilepas gitu. Ketik ini yang bawahnya press
emitted when the button is toggled or pressed. This is on button down if action. Nah, ini ada penjelasan yang cukup detail. Kalau kalian nggak paham bahasa Inggris ya agak sulit. Nah, di sini kita pakai yang press ya, ditekan gitu. Nah, kita double klik sini, kita klik. Nah, di sini ke seleksi ya. Terus kalian double klik. Ini connect atau enggak double klik. Nah, atau enggak connect yang paling bawah kanan ini. Nah, di sini muncul window. Nah, kayak ini. Ini kalian koneksikan kemana? Nah, kalian koneksikan ke bapaknya atau enggak orang tuanya itu tadi, yaitu kontrol parentnya ini. Yang ada skripnya ya, teman-teman. Jadi yang harus ada skripnya. Nah, kita koneksikan. Connect. Nah, kita masuk ke ini script main tadi. Nah, ini muncul sebuah fungsi. Nah, ini kayak ini muncul fungsi. Tadi kan nggak ada kan, cuma satu ini. Terus di sini tiba-tiba muncul ketika sudah dikoneksikan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini yang button tadi ini jadi hijau. Ada apa? Masuk ini ada hijau. Ini sudah terkoneksi. Nah, di sini tinggal kita atur-atur aja kodenya. Ketika terpencet, nah ini bakal tereksekusi kodenya gitu, teman-teman. Di dalamnya function ini, fungsi ini. Nah, ini nggak dipakai ya. Sementara nggak kita pakai dulu. Bentar. Oke, sudah hampir setengah ini ya. Setengah jam. Oke, langsung aja kita rubah biar kita koneksikan biar kita bisa mengubah warnanya ini. Nah, caranya gimana? Caranya di sini tadi di script tadi kita ambil kita referensikan atau enggak kita tunjuk gitu. Orangnya misal kamu ada 3 temen gitu. Temenmu si A, si B, si C. Terus kalian mau nyuruh si B, si A, si B, si C, si B ini kamu mau suruh ganti baju jadi merah gitu kan. Sebelumnya putih. Ya, kamu tunjuk dulu gitu kan. Si B, kamu ganti warna merah gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kurang lebih gampangannya kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu ya. Nah, di sini cara manggilnya itu gimana? Atau enggak kalian nunjuknya itu gimana? Gampang ya, teman-teman. Kalian tinggal drag aja sini. Set. Kalian drag dari yang tadi si label. Nah, bakal jadi sebuah teks dolar terus label. Nah, jadi kayak gitu. Terus kalian klik titik ya. Kalian bikin titik. Nah, di sini titik ini maksudnya apa? Titik ini itu kalian maksudnya itu settingan apa gitu yang bisa rubah di label tadi. Kalian buka inspector lagi. Kalian jangan lupa kalian klik ya yang label sampai ya ada seleksinya ini. Kalian cari color. Nah, ini font color, coba kalian aktifkan. Kalian tes jadi merah. Ini hex ya. Hexnya ini kalian copy. Kita lihat dia merah ya kan. Oke, terus kalian hapus ya color. Nah, terus di script ini titik, ini label, kalian tunjukkan labelnya ini. Terus kalian titik ini maksudnya kalian buka settingannya itu apa aja. Nah, kita coba cari color. Nah, coba mana? Add theme color. Nah, ini ada. Nah, ini ada namanya itu parameter. Apa itu parameter? Parameter itu settingan tambahan gitu. Jadi ini fungsi
add temp color override. Nah itu tadi yang di sini temp override kan. Add ini nambah, kita tambahkan gitu, kita aktifkan gitu. Terus apa yang mau diaktifkan? Nah kan ini ya kan, ada color, font dan lain-lain. Nah di sini kita mau milih color. Nah sebelumnya ketika kita kurung, nah ini bakal ada bantuan gitu. Apa yang mau dianu? Nah kita pilih yang font color kan, kita mau ganti font colornya kan. Nah terus, color. Nah ini kita, nah jadi ini. Sorry, ini kita, nah kita jadiin titik dua. Titik dua ini apa? Ini teks gitu ya. Kalau di program itu jangan lupa ada namanya, harusnya kalian sudah paham ya, string dan number gitu. String atau teks, number itu atau enggak angka gitu. Dia punya tipe beda gitu. Nah kayak gini. Harusnya tadi udah kita ini kan, udah kita copy kan. Terus kita save, kita tes, kita cek. Nah jadi kayak gitu. Jadi berubah warnanya. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Intinya itu kalian bisa manggil ya dengan cara di track aja gitu. Terus kalian rubah apa yang mau dirubah gitu. Nah kalau kalian masih belum paham, nah maksudnya setiap fungsi itu apa gitu, ya kalian cek-cek aja, kalian eksperimen aja gitu. Ya kurang lebih seperti itu aja ya teman-teman. Udah cukup setengah jam. Semoga kalian paham gitu maksud yang saya sampaikan, dan semoga ini bermanfaat gitu ya. Oke, sampai jumpa.